PSSI konfirmasi salah satu pemain keturunan datang untuk proses WNI. Pratama Arhan banjir dukungan publik usai diselingkuhi sang istri. Elkan Bagot kembali ramai diberitakan. Martin Paes resmi debut saat lawan Australia di GBK. Masa depan Tom Haye dibongkar oleh sang agen. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masa depan pemain kesayangan Sintayong dibongkar oleh sang agen, yakni Wesley Verhoek. Pasalnya, masa depan bintang timnas Indonesia tersebut masih menggantung, usai dikabarkan juga menolak tawaran dari Fortuna Sittard. Verhoek mengonfirmasi bahwa Tom Haye telah menolak tawaran dari Fortuna Sittard. Verhoek mengatakan pemain timnas Indonesia itu masih mencari peluang lain sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sejumlah klub telah menunjukkan minatnya kepada Tom Haye, tetapi tawaran yang dicari Tom Haye belum tersedia. Ambisinya adalah membuat langkah besar ke luar negeri, kata Wesley Verhoek. Akan tetapi, Wesley Verhoek tak menjelaskan lebih rinci perihal ambisi yang dimaksud oleh Tom Haye. Belum diketahui juga apakah mantan pemain SC Eindhoven itu akan tetap bermain di Eropa atau tidak. Hingga kini masa depan Tom Haye masih menjadi misteri. Namun, pemain kelahiran Amsterdam itu harus cepat-cepat untuk mencari pelabuhan baru. Pasalnya, bursa transfer musim panas akan segera ditutup. Tepatnya, masa transfer pemain pada musim panas 2024 itu akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2024 mendatang. Dia belum menentukan pelabuhan berikutnya, usai berpisah dengan SC Eindhoven pada awal Juli 2024 lalu. Asisten pelatih timnas Indonesia, yakni Nova Arianto, ikut buka suara terkait masalah Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan dihantam isu yang cukup pedas dan cukup hangat di media sosial. Pasalnya, sang istri yakni Aziza Salsa dikabarkan berselingkuh dengan pasangan selebgram. Hal ini langsung memantik perdebatan terutama dari fans timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda sebentar lagi akan bertugas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto pun mengaku sempat memiliki firasat terkait anak didiknya tersebut. Tepatnya saat dia menanyakan kabar Pratama Arhan yang sedang berada di Indonesia. Namun dia menyatakan tidak ingin terlalu banyak ikut campur pada kehidupan pribadi sang pemain. Aku sudah merasa saat aku telepon kamu waktu bertanya kamu di Indonesia. Tapi apapun itu, aku tidak mau terlalu ikut terlalu dalam untuk ikut campur, kata Nova Arianto. Menurutnya, karir sepak bola Pratama Arhan ke tahap ini sudah panjang dan sayang untuk dilewatkan. Selain itu, dia adalah salah satu pemain andalan di timnas Indonesia saat ini. Masih berusia 22 tahun, pemain kelahiran Blora ini memiliki peluang karir lebih besar di masa depan. Pesanku, cuma sabar Han, semua sudah jalannya, dan pastinya rencana Tuhan. Tetap fokus dengan tujuanmu di sepak bola, kata Nova Arianto. Karena sayang, apa yang sudah Arhan buat selama ini hilang hanya karena situasi ini, tegas Nova Arianto. Exco PSSI yakni Arhan Sinulinga memastikan ada pemain keturunan baru yang merapat ke timnas Indonesia. Martin Paes menjadi nama teranyar yang akan segera debut bersama dengan skuad Garuda. Sebelumnya, proses tersebut sempat tertunda karena sang pemain sempat mencatatkan caps bersama dengan timnas Belanda kelompok umur. Namun Paes akan tersedia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Terbaru, PSSI memastikan ada pemain keturunan yang sedang mereka proses. Arhan Sinulinga memberikan kepastian terkait kabar tersebut. Dia saat ini belum bisa membuka identitas sang pemain sampai semuanya beres. Apakah ada dalam proses ini? Iya ada. Tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arhan Sinulinga. Salah satu kendala yang membuat pemain tersebut belum bisa dilanjutkan prosesnya adalah terkait waktu. Pemain ini masih bermain untuk klubnya dan baru bisa datang ke Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Tentunya dia harus mengikuti semua proses panjang agar bisa menjadi WNI. Masalahnya,
mereka harus ke Indonesia dahulu. Ada proses yang harus dilalui, administrasi dan sebagainya. Jadi, mereka harus tetap ke Indonesia. Tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday. Lanjut Arya Sinulinga. Melihat pernyataan dari Arya Sinulinga, nampaknya pemain tersebut mengarah ke 3 pemain. 3 pemain tersebut diantaranya yaitu Ole Romeni, Kevin Dix, dan juga Mauro Zilstra. Apabila pemain-pemain tersebut bisa bergabung dengan timnas Indonesia, maka hal itu akan menjadi keuntungan tersendiri, mengingat 3 pemain tersebut merupakan pemain inti di klubnya masing-masing. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong sudah memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot ke tim Merah Putih untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Kini sudah diketahui apa alasan pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil Elkan Bagot. Hal ini sudah kedua kalinya Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Sebelumnya, bek bendera Inggris itu juga tidak dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia melawan Irak dan juga Filipina. Awal tidak dipanggilnya Elkan Bagot itu karena diduga rasa kekecewaan Sintayong. Elkan Bagot tidak merespon panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia 23 melawan Guinea pada laga playoff. Dari sana, Elkan Bagot sudah tidak lagi dipanggil pelatih berusia 53 tahun tersebut ke timnas Indonesia. Sintayong rencananya akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia dan tidak ada nama Elkan Bagot. Kalau berkaitan dengan Elkan Bagot, dari 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil memang tidak ada nama dia, kata Ketua Badan Tim Nasional ataupun BTN Sumarji. Sumarji menambahkan sejatinya ia tidak tahu secara pasti apa alasan Sintayong tak memanggil Elkan Bagot. Meski begitu, kata Sumarji tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena alasan teknis. Memang, lini belakang timnas Indonesia sudah sangat penuh. Di lini belakang sudah ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Jai Itzes. Belum lagi ada Nathan Juawon dan Sandy Wells yang bisa bermain di posisi tersebut. Sintayong juga hanya boleh membawa 33 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Itu berarti akan ada 3 pemain yang dicoret Sintayong. Dan kenapa tidak ada? Itu adalah perhitungan teknis tim kepelatihan Sintayong sendiri. Dan tentu berkaitan dengan teknis, kami tidak bisa campuri, ucap Sumarji. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga di Gelora Bung Karno, Jakarta. Rencananya, timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 1 September 2024 jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Dijadwalkan timnas Indonesia akan tiba di Jeddah pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kiper timnas Indonesia Martin Paes dipastikan absen melawan Arab Saudi di match pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Arya Sinulinga, Martin Paes akan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Australia di match kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Lantas, apa penyebab Martin Paes absen melawan Arab Saudi? Bukankah kiper 25 tahun itu sudah eligible memperkuat timnas Indonesia per Minggu 18 Agustus 2024? Ternyata, menurut regulasi AFC, pemain untuk matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah harus terdaftar pada Senin 5 Agustus 2024. Sementara itu, Martin Paes baru disahkan memperkuat timnas Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2024 atau telah melewati ambang batas. Apakah Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi? Di sini ada peraturan AFC. AFC meminta mendaftarkan pemain paling lambat pada tanggal 5 Agustus 2024. Sedangkan Martin Paes baru clear pada tanggal 18 Agustus, kata Arya Sinulinga. Kapan bisa main? Peraturan AFC berikutnya untuk matchday kedua sampai 10 September dapat didaftarkan 7 hari sebelum pertandingan, ujar Arya Sinulinga. Berhubung sudah eligible per tanggal 18 Agustus 2024, Martin Paes dapat didaftarkan untuk laga melawan Australia. Sebab sesuai aturan, batas pendaftaran pemain maksimal H-7 atau 3 September 2024 mendatang. Karena itu menarik menanti aksi Martin Paes bersama dengan timnas Indonesia.
Harapannya kehadiran Martin Paes dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, dan juga Australia. Hanya 2 tim teratas yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.